Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program Kantin Jumat ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Iya, baik saudaraku syukur Anda masih bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Dan Anda masih bersama kami di 104,8 MHz Mutiara di Kota Bernun. Saudaraku, masih bersama saya Muhammad Al-Fadil dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Kajian rutin hari Jumat berlangsung berkat kerjasama LBM Mudi Mesra Samalanga dan Radio Yadara dan serta Radio Mutiara FM. Saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Warkop Anugerah Jaya, samping barat Terminal Jinip, menyediakan pisgor dan melayani Anda dengan sepuas-puasnya. Dan acara kita juga disponsori oleh Rida Baby, Jalan Banda Aceh Medan, nomor 4 sebelah utara, Gede Jinip ya, menyediakan segala perlengkapan bayi. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Yadara Travel, menyediakan paket umrah pilihan berangkat langsung dari Banda Aceh tanpa transit dan menyediakan umrah hasanah bulan Januari 2017 dengan harga 22 juta. Berikutnya acara kita disponsori oleh Miswar Prabot ya, dengan yaitu yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Simpang Balelabang, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, menyediakan segala perlengkapan pengantin baru. Dan acara kita didukung oleh Permata Jaya, Jalan SMK Jinip. Saudaraku, dimanapun Anda berada, masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin tidak sempat kami baca di hari ini, dan kami telah memilih 2 pertanyaan untuk berikutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu Uyus ini untuk Tungku Yus Rijal dulu ya. Pertanyaan dari Ibu Yus, Tungku, bagaimana hukum seseorang yang mengatakan bahwa belajar sifat 20 itu tidak diwajibkan? Ini seperti apa hukumnya dong? Ini adalah orang-orang yang bisanya cuma komentar. Yang bisanya cuma berkicau, yang bisanya membeu, ataupun padahal orang ini tidak punya argumen, cuma mengikuti jalan yang buntu. Masa seseorang itu mengharamkan ataupun melarang seseorang mengenal Allah Ta'ala? Logiskah dia seorang hamba akan tetapi melarang orang yang lain untuk mengenal siapa pencipta hambanya? Maka melarang belajar sifat 20 artinya melarang orang mengenal Allah Ta'ala. Bagaimana penafsiran bagi pendengar? Orang-orang yang menghalangi untuk seseorang itu mengenal Allah Ta'ala, silakan nilai sendiri. Maka dalam hal ini tanggapan kita mempunyai prinsip, kita mempunyai argumen yang kuat. Mungkin kalau dibahas sekarang tidak ada waktu. Dan kapan kita bisa berdialog, silahkan. Kami siap untuk berdialog dengan siapa saja tentang sifat 20 ini. Maka dalam hal ini kita mempunyai prinsip dan argumen yang kuat bahwasanya belajar sifat 20 adalah wajib setiap muslim yang mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib setiap muslim untuk meyakini siapa itu Allah yang sebenarnya. Mengenal Allah Ta'ala bukan dengan cara mengenal zatnya, akan tetapi mengenal sifat-sifatnya. Maka kita mempunyai prinsip yang kuat. Ini hukumnya wajib. Orang yang mengatakan tidak wajib ini seperti apa dong hukumnya? Hukumnya mungkin saya tidak memvonis kepada orangnya, kepada si A dan si B. Jika dia memang melarang belajar sifat 20, ini na'udzubillah, ini keluar daripada iman. Karena ulama-ulama kita mengatakan kesempurnaan iman dan akan kokoh iman seseorang dan orang tersebut dianggap beriman dengan cara mengenal sifat 20 dan dalil-dalilnya. Para ulama telah mengatakan demikian. Imam Al-Asy'ari, Imam Maturidi, bahkan ulama sampai sekarang. Dan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang sifat-sifat 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sifat Allah Ta'ala bukan hanya 20, akan tapi semua yang kesempurnaan itu ada pada Allah. Ya, namun yang wajib kita ketahui adalah 20. Karena dengan mengenal 20 tersebut, kita akan jauh daripada keraguan tentang Tuhan kita, yaitu Allah. Iya, baik, luar biasa. Mungkin berikutnya adalah Tunku Azhari. Pertanyaannya ini dari saudara kita. Pertanyaannya adalah, Tunku, bagaimana seseorang, mungkin ini berkaitan dengan kebaikan Islam ya, bagaimana seseorang bagaimana maksudnya memperpanjang rukuk dan sujud di ketika sembahyang? Ya, baik. Sholat juga merupakan salah satu pengaplikasian dari amal soleh, ya. Menjaga hak dan kewajiban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat, ya. Jadi ini berkaitan dengan amal soleh. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana maksud dari memperpanjang ruku dan sujud dalam sholat? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa maksud daripada memperpanjang ruku ini adalah memperbanyak bacaan zikirnya. Minimal 1 kali, sebanyak-banyaknya, semaksimalnya itu 11 kali. Jadi maksud daripada memperpanjang ruku ini yaitu dengan membaca zikirnya sebanyak 11 kali. Begitu juga dengan sujud, jadi sama, dengan memperbanyak bacaan zikirnya, dengan bilangan yang ganjil, sehingga paling banyaknya yaitu bacaan zikirnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali, bacaan pada sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali. Jadi seperti itu. Ya, baik. Tunggu, di studio saat ini tidak terasa kita sudah sampai di jam 11.36 waktu Indonesia Barat. Mungkin Tunku Azhari di kesempatan hari ini, Tunggu bisa ambilkan kesimpulan atau inti dari pembahasan kita hari ini, mungkin Tunggu bisa jelaskan. Baik, sebagai penutup, kita hanya ingin mengajak kepada seluruh pendengar radio Yadara, juga radio Mutiara FM, untuk mari sama-sama kita berdoa dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan iman yang telah Allah berikan kepada kita. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang yang salih, memberikan taufik, memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang salih, mampu untuk mengerjakan amal salih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa adanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita ini tidak akan ada artinya. Seperti itu. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar kiranya Allah mengekalkan iman, mengekalkan Islam yang telah Allah berikan kepada kita, juga memberikan taufik selalu kepada kita agar kita senantiasa mampu untuk menjadi orang yang salih, mampu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, sehingga juga dibarengi dengan usaha yang maksimal dari kita terus-menerus untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ilmu, belajar bagaimana caranya menjadi orang yang beriman, mencari ilmu, belajar bagaimana menjadi orang yang saleh, sehingga nanti akhirnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita orang yang beriman, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu beramal saleh, insya Allah pada hari akhirat nanti kita bisa menuju jalan menuju ke surga, bisa apa itu namanya, menempuh jalan menuju ke surga, insya Allah. Iya, baik. Mungkin selanjutnya Tunku Yusrijal, di kesempatan terakhir kali ini, poin dan nasihat atau pesan apa yang bisa Tunku sampaikan? Hari ini adalah hari Jumat, hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari LBM telah menyampaikan dikit, bukan panjang lebar, cuma sekelumit hadis ataupun ayat tentang keimanan. Maka dalam hadis yang telah saya jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Islam ini, dengan ada agama ini, dengan ada Islam, akan sempurna dengan Islam dan iman dan ihsan. Adapun dengan bahasa yang berbeda, ada yang dinamakan dengan ibadah, ada dinamakan dengan umudiyah, ada dikatakan dengan ubudah. Adapun dengan bahasa lain, adapun dengan bahasa yang berbeda lagi, ada dikatakan dengan Islam, tauhid, ma'rifah. Adapun dengan bahasa yang lain lagi, ada dikatakan dengan syariah, ada dikatakan dengan hakikah,
dan ada dikatakan dengan tariqah. Adapun dengan bahasa yang sangat populer, ada dinamakan dengan fiqh, ada dinamakan dengan tauhid, ada dinamakan dengan tasawuf. Singkatnya tastafi, tasawuf, tauhid, fiqh. Ini antara satu sama lain tidak bisa dipisahkan, dan antara satu sama lain saling keterkaitan, saling menyempurnakan. Para ulama telah mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaka. Cuma belajar fiqh, tidak belajar tasawuf, maka dia akan fasik, akan berbuat dosa. Kemudian man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka. Ini sangat berbahaya lagi. Cuma belajar ilmu tasawuf, tidak belajar fiqh, maka dia akan tazandaka. Artinya secara zahir dia secara batin dia adalah orang yang menjaga hati, akan tetapi secara zahir amaliyah dia tidak mengerjakannya, sehingga beriktikad untuk apa lagi kita salat, yang penting kita yakin kepada Allah. Maka ini akan tazandaka, akan menyebabkan zindiq. Kemudian yang ketiga, ulama mengatakan wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Apabila mengumpulkan antara tauhid, antara tasawuf dan fikih, maka ia telah mengokohkan, memastikan agamanya. Maka sempurna iman, sempurna Islam, dan sempurnakan tauhid. Ini adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik saudaraku dimanapun Anda berada, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita di sini. Ada Tunku Azhari Muhammad Adam dan juga ada Tunku Yusrijal Aswaja. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, saya Muhammad Al-Fadil menginformasikan untuk Anda. Jangan lupa insyaallah nanti sesudah Isya kita akan putar ulang kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan saudaraku, bagi Anda mungkin yang ingin mensponsori acara kami, Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor studio atau di nomor studio di nomor biasanya. Dan saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Rida Baby, Jalan Banda Aceh Medan, nomor 4 sebelah utara Kedai Jinib, menyediakan segala perlengkapan bayi. Dan acara kita juga di kesempatan hari ini disponsori oleh Warkop Anugerah Jaya, samping barat Terminal Jinib, menyediakan pisgor dan melayani Anda dengan sepuas-puasnya. Berikutnya acara kita disponsori oleh Miswar Prabot di Jalan Medan Banda Aceh, Simpang Balelabang, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, menyediakan segala perlengkapan pengantin baru. Dan acara kita juga disponsori oleh Yadara Travel yang menyediakan paket umrah pilihan berangkat langsung dari Banda Aceh tanpa transit. Ada berbagai macam tawaran untuk Anda. Salah satunya adalah Umrah Hasanah bulan Januari 2018 dengan harga 22 jutaan. Dan saudaraku, acara kita didukung oleh Tukang Permata Jaya, Jalan SMK Jinib. Sekali lagi saudaraku, nanti sesudah Isya kita akan kembali memutarkan siaran kita hari ini, kajian live kita pada kesempatan siang hari ini. Dan saudaraku, kami informasikan untuk Anda bahwa sesudah Asar, kalau tadi sudah Isya, nanti sesudah Asar kita akan adakan yaitu talk show obrolan kita bersama Hamas Mudi Mesra Samalanga. Dan saudaraku, saya Muhammad Al-Fadil, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan kita akan kembali berjumpa di Jumat depan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Program ini insya Allah kembali dapat Anda ikuti Jumat pekan depan pada waktu dan frekuensi yang sama.